Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang hadir. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan analisis terkait pernyataan Menteri Keuangan dalam Rapimnas Kadin mengenai peran peningkatan M0 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dianalisis berdasarkan 3 periode kepemimpinan berbeda selama 3 dekade berturut-turut. Slide selanjutnya menunjukkan daftar isi dari presentasi ini. Kita akan membahas pendahuluan, kemudian analisis per periode, yaitu tahun 2004-2014 pada masa Presiden SBY, tahun 2014-2024 pada masa Presiden Jokowi, serta periode kuartalan 2015-2025 yang mencakup akhir masa Jokowi dan awal masa Presiden Prabowo. Setelah itu, kita akan menyimpulkan secara umum dan membuka sesi tanya-jawab. Pada pendahuluan, perlu kita pahami bahwa M0 atau uang beredar dasar merupakan jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat, ditambah cadangan kas yang disimpan bank di Bank Indonesia. Pernyataan Menteri Keuangan menyatakan bahwa peningkatan M0 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif peran M0 dalam mendukung pertumbuhan pada 3 periode kepemimpinan yang berbeda, dengan cakupan waktu seperti yang tertera di slide. Berikutnya kita bahas periode 2004-2014 pada masa Presiden SBY. Pada periode ini, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,74% per tahun, dengan puncak sekitar 6%. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh rata-rata 4,75% dan kredit sektor swasta yang mencapai 22% per tahun. Meskipun data kuartalan M0 tidak lengkap, kebijakan moneter yang relatif longgar memberikan likuiditas yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, tantangan pada periode ini adalah inflasi yang rata-rata mencapai 7,11% per tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan M0 pada periode ini efektif mendukung pertumbuhan, namun perlu diimbangi dengan pengendalian inflasi. Selanjutnya adalah periode 2014-2024 pada masa Presiden Jokowi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun, dengan kontraksi negatif 2,07% pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Konsumsi dan kredit sektor swasta tumbuh lebih lambat dibanding periode sebelumnya, sehingga pertumbuhan lebih didorong oleh pemerintah dan BUMN. Pada Agustus 2025, M0 tumbuh 7,3% tahun ke tahun, menjadi Rp1.961,3 triliun, menunjukkan likuiditas yang cukup. Namun dampak pada pertumbuhan belum optimal, karena kurangnya sinergi dengan aktivitas sektor swasta. Kemudian kita bahas periode kuartalan 2015-2025 yang mencakup akhir masa Jokowi dan awal masa Presiden Prabowo. Pada kuartal 1 2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal 2 2025 mencapai 5,12% tahun ke tahun. Pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 7,52% pada kuartal kedua. Peningkatan M0 sebesar 7,3% dinilai mendukung likuiditas dan daya beli masyarakat. Pemerintah Prabowo menetapkan target pertumbuhan 8% pada 2028 dengan fokus pada penguatan sektor swasta, investasi hijau, dan hilirisasi sumber daya alam. Sehingga peningkatan M0 pada periode ini memiliki potensi lebih besar jika diimbangi dengan kebijakan pendukung yang tepat. Dari analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pada periode SBY, M0 efektif mendukung pertumbuhan melalui sektor swasta, namun perlu pengendalian inflasi. Pada periode Jokowi, dampak M0 terbatas karena ketergantungan pada sektor publik dan tantangan pandemi. Sedangkan pada awal periode Prabowo, M0 memiliki potensi lebih besar dengan fokus pada investasi dan sektor swasta. Secara umum, peningkatan M0 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat tergantung pada struktur ekonomi dan kebijakan pendukung yang ada di masing-masing periode.